Seks reversa atau monose merupakan teknologi yang membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Tujuannya yaitu untuk mengubah karakter seksual betina ke jantan atau maskulinisasi, atau dari jantan menjadi betina atau feminisasi. Berikut dilakukan seks reversal pada ikan gupi betina menjadi jantan, sebab ikan gupi jantan memiliki warna dan corak tubuh yang menarik dibandingkan ikan betina. Berikut perbandingan pada ikan betina, yaitu ikan gupi betina ukurannya tubuhnya lebih besar dan membulat dibandingkan ikan jantan. Warna tubuhnya kurang cerah, sedikit corak pada bagian ekor dan sirip dorsal. Sirip anal membulat dan terdapat bintik hitam pada area urogenital. Saya akan menjelaskan ciri-ciri ikan gupi jantan. Pertama yaitu ukuran sirip ekor kaudal yang besar, kemudian memiliki corak, warna tubuh yang lebih cerah dan menarik, kemudian memiliki gonopodium dan ukuran tubuh yang ramping. Nah, pada metode seks reserval itu menggunakan perendaman. Di sini menggunakan madu dengan ukuran takaran 60 ml per liter air. Masukkan madunya, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Setelah madu dan air itu tercampur merata, kemudian didiamkan hingga 10 jam. Kami akan menjelaskan tentang determinasi seks pada ikan nila. Nah, pada ikan nila jantan ini memiliki ciri seks sekunder seperti tutup insangnya itu berwarna kemerahan, selanjutnya ada sirip pectoralnya juga berwarna kemerahan, serta ujung dari ekornya itu juga berwarna kemerahan. Nah, pada ikan jantan ini memiliki bentuk tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan betina. Juga pergerakannya itu jauh lebih aktif dan agresif dibandingkan dengan ikan nila betina. Nah, pada ikan nila jantan ini memiliki dua lubang urogenital. Lubang yang pertama itu untuk mengeluarkan saluran ekskresi kotoran, dan lubang yang kedua itu untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, selanjutnya pada ikan betina memiliki ciri seks sekundernya itu seperti tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ikan nila jantan. Kemudian ikan nila ini memiliki 3 lubang urogenital. Setelah dilakukannya pembedahan, didapatkanlah gonad jantan dan betina seperti gambar di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan determinasi seks pada ikan lele. Untuk ikan lele dumbo jantan memiliki warna tubuh yang cenderung lebih gelap. Bentuk kepalanya pun lebih kecil dan lebih runcing. Ukuran tubuhnya cenderung lebih panjang. Ikan lele dumbo jantan memiliki 2 lubang urogenital. Yang pertama berfungsi sebagai anus, dan yang kedua untuk mengeluarkan urin dan sperma. Ikan lele dumbo betina memiliki warna tubuh yang cenderung memudar. Ukurannya pun lebih pendek daripada ikan lele dumbo jantan. Untuk bentuk tubuhnya pun membulat di bagian perutnya. Ikan lele dumbo betina memiliki 3 lubang urogenital. Yang pertama berfungsi untuk anus, yang kedua berfungsi untuk mengeluarkan telur, dan yang ketiga untuk mengeluarkan urin. Untuk lebih jelasnya akan saya lakukan pembedahan. Determinasi seks kepiting bakau. Ukuran kepiting jantan lebih kecil daripada ukuran betina. Pada kepiting jantan terdapat sepasang capit atau celiped yang hampir 2 kali lebih besar daripada ukuran karapasnya. Pada jantan ditandai dengan abdomen yang bentuknya segitiga meruncing. Sedangkan pada betina abdomennya berbentuk stupa yang ketika dibuka terdapat 4 pasang pleopod yang berfungsi sebagai tempat mekatnya telur-telur. Kepiting memiliki 3 pasang kaki jalan yang berfungsi sebagai proses reproduksi, dan memiliki kaki renang yang berfungsi untuk berenang. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai determinasi seks pada udang faname atau Lithophanaeus faname. Terdapat perbedaan antara udang faname jantan dan udang faname betina. Udang faname jantan
Pada kaki bagian belakang terdapat tonjolan atau dapat disebut dengan pentasma. Pentasma ini merupakan organ seks primer pada udang jantan di kaki renang pertama. Pada bagian pentasma ini apabila udang sedang matang gonad, maka pentasma akan berwarna putih serta berisi sperma. Selanjutnya, udang faname betina pada kaki bagian belakang tidak terdapat tonjolan atau pentasma, tetapi terdapat 2 lubang di antara kaki bagian 4 dan 5 atau bisa disebut dengan telicum, di mana apabila sudah terjadi pemijahan, lubang tersebut akan berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Bagian cumi-cumi terbagi menjadi 2, yaitu bagian anterior atau bagian bawah dan bagian posterior. Bagian anterior terdiri dari mata, mulut, dan tentakel. Sedangkan pada bagian posterior terdiri dari sirip, mantel, organ pencernaan, dan Pada organ cumi-cumi seksual. jantan memiliki hectocotylus atau alat yang termodifikasi sebagai kopulasi atau pembuahan. Untuk membedakan antara hectocotylus dengan tentakel biasa cukup sulit, sehingga perlu ketelitian. Apabila bagian kepala cumi-cumi jantan dibedah, maka akan terdapat sepasang testis. Untuk membedakan alat kelamin cumi-cumi jantan dan betina, kita perlu membedah bagian kepalanya. Pada cumi-cumi betina terdapat sepasang ovarium yang berisi sepasang telur. Selain itu, cumi-cumi betina memiliki bentuk tubuh yang lebih gemuk pada bagian ventral dan memiliki warna mantel yang lebih gelap. Namun pada cumi-cumi yang kita jumpai di pasar, maka akan lebih sulit dibedakan karena warnanya sudah memudar. Diawali dengan adanya stimulasi lingkungan, baik fisika, kimia maupun biologi, yang ditangkap oleh sistem syaraf dan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan merespon dengan mengeluarkan GnRH berupa FSH-RH. FSH-RH merangsang pituitari dan mengeluarkan gonadotropin berupa FSH yang merupakan produk dari GTH1. FSH memasuki oosit dan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron dimediasi pada sel granulosa oleh enzim aromatase dan menghasilkan estradiol 17 beta. Estradiol 17 beta akan dibawa menuju ke hati untuk disintesis lalu menghasilkan fetogeni. Fetogeni ditangkap oleh reseptor berupa darah menuju ke oosit dan menyebabkan penebalan dinding radiata. Akhirnya estradiol 17 beta meningkat dan menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, yaitu menghambat enzim aromatase. Penghambatan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan testosteron karena tidak memiliki mediator untuk berubah menjadi estradiol 17 beta. Hal ini menyebabkan umpan balik positif berupa LH-RH dan umpan balik negatif berupa FSH-IH. Di sini saya akan menjelaskan tentang GTH2. Pada alur GTH2 diawali dengan keberlanjutan LH-RH yang akan kembali merangsang pituitari, menghasilkan hormon gonadotropin berupa LH atau luteinizing hormon yang merupakan produk dari GTH2. LH selanjutnya akan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan 17 alfa hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Fungsi ketiga LH adalah untuk mengaktifasi enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Selanjutnya kedua produk berupa enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase dan hormon pre-induksi kematangan atau MIH akan bergabung dan menghasilkan produk baru berupa 17 alfa 20 beta dehidroksiprogesteron yang merupakan hormon steroid atau MIH atau MIS. 17 alfa 20 beta dehidroksiprogesteron selanjutnya akan masuk ke oosit dan menyebabkan pergerakan intrikuning glob. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Trulli. Nah, di sini kemudian inti kuning telur mengalami pergerakan sentral GV yang menunjukkan letaknya berada di tengah. Nah, kemudian bermigrasi ke daerah periferal. Pada daerah kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Kemudian, kejadian peningkatan ini diikuti aktivitas MPV atau maturing promoting factor dan GVBD atau germinal physical breakdown. Setelah GVBD, dilanjutkan kegiatan ovulasi dan ovoposisi.